Tes tes. Halo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sidang jamaah salat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang ke-22 ya, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita panjang umur, masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan, dan sehingga kita bisa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah ya. Alhamdulillah, semoga kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang dipilih, hamba-hamba Allah pilihan ya. Alhamdulillah sudah 2/3 kita melewati Ramadan ya, berkurang pula 2/3 jamaah kali ya. Awal-awal mungkin penuh ya. Sekarang berkurang, tinggal 1/3 mungkin dari jamaah sholat tarawih. Semoga kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah, hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya ibna Adam, innaka anta ayyam, idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu itu adalah beberapa hari-hari saja ya. Jadi kita itu sebenarnya beberapa hari saja. Seperti hari, kita itu manusia seperti hari. Idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Apabila pergi hari kamu ya, kalau sudah berkurang hari kita, sudah berlalu hari kita, dhahaba ba'duka, berkurang juga dirimu ya, sebagian dari diri kita, sebagian dari usia kita juga berkurang. Faman hasaba nafsahu rabih. Barang siapa yang selalu memuhasabah, yang selalu mengintrospeksi dirinya ya, kita sudah 2/3 Ramadan ya, mari kita introspeksi bersama-sama apa yang sudah kita dapatkan ya. Sudahkah kita menghatamkan Al-Quran ya? Puasa kita apakah sudah baik? Kemudian sholat tarawih kita apakah sudah semakin khusyuk? Sudahkah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Perlu kita itu untuk memuhasabah, untuk mengintrospeksi. Jangan sampai kita bertahun-tahun bertemu dengan bulan Ramadan ya, ada yang 20 tahun, ada yang 30, 50, 60 tahun, tetapi Ramadan kita, ibadah-ibadah kita biasa-biasa saja. Ibadah kita entah diterima atau tidak. Ya,
ya, maka celakalah orang yang sudah letih, sudah capek, ya. Kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa al-sahar wa ta'ab. Banyak orang yang melakukan qiyamul lail tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa kantuk dan rasa letih. Ya, dan banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari begitu sangat cepat sekali. Kaya Ramadan baru bermula kemarin, ya kan? Sekarang kita hendak meninggalkan bulan Ramadan. Nanti tiba-tiba kita sudah lebaran saja, tiba-tiba sudah Idul Fitri, udah Idul Adha, tiba-tiba waktunya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai kaum muslimin harus menjadi muslim yang cerdas. Ya, di akhir-akhir bulan Ramadan ini adalah waktu-waktu final kita. Kita sebagai kaum muslimin justru di akhir-akhir bulan Ramadan harus lebih giat, harus lebih semangat, harus meningkatkan ibadah-ibadah kita. Bukan kita malah bermalas-malasan, kita bersantai-santai ria. Nah, di akhir-akhir bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan pahala-pahala yang sangat besar. Di antaranya adalah malam Lailatul Qadar, ya, yaitu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Ceritanya dahulu itu Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang umur-umur umat-umat terdahulu. Ya, umat-umat terdahulu ini umurnya panjang-panjang, Pak. Ada yang sampai 1000 tahun, ada yang 800 tahun, ya, ada yang 700 tahun, 500 tahun. Sehingga di antara mereka ada yang beribadah sampai ratusan tahun. Ya, bahkan ada di antara Bani Israel ada 4 orang yang beribadah selama 80 tahun tidak pernah, ya, bermaksiat sedikit pun. Bahkan sekejap mata bermaksiat pun tidak. Jadi yang dilakukan itu hanya beribadah, hanya sujud, hanya sholat, hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala selama 80 tahun tidak pernah bermaksiat atau berdosa. 4 orang dari Bani Israel. Akhirnya kemudian para sahabat ini penasaran, ya Rasulullah, ya, dan juga merasa minder, ya Rasulullah, kami ini adalah umat kamu yang pendek-pendek usianya, ya, usia kami ini hanya 60 sampai 70 tahun. Kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yujawizu dzalik, dan sedikit yang melebihi usia itu. Nah, akhirnya kemudian turunlah ayat atau surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Ya, ketika Allah bertanya wa ma adraka, ini menunjukkan, ya, tidak ada yang tahu keutamaannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan keagungan, ya, tingginya dan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Ya. Adapun Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Lebih baik artinya tidak sama, artinya jauh, ya, di atas dari 1000 bulan. Jadi kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, kita insya Allah akan dilipat gandakan ibadah kita sebanyak 1000 bulan. 1000 bulan ternyata sekitar
83 tahun. Ya, ini sama seperti usia 4 orang dari Bani Israel tadi yang selama 80 tahun penuh dengan ibadah. Ya, kemudian Allah berikan keutamaan itu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya malam Lailatul Qadar ini adalah kekhususan yang diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad dan tidak diberikan kepada umat yang lainnya, ya. Jadi kalau kita pada malam tersebut beribadah sholat, ya, kita selalu sholat tarawih sepanjang 10 hari tersebut, karena malam Lailatul Qadar para ulama mengatakan ada pada 10 hari terakhir. Ya, Allah sembunyikan agar kita terus berusaha, terus beribadah, tidak pernah memandang hari, ya. Selama 10 hari itu kalau kita berpuasa, kalau kita qiyamul lail, kalau kita membaca Al-Quran, kita bersedekah, kita berbuat baik apapun, pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hanya saja berbeda-beda kadarnya. Ada yang pada malam itu membaca Al-Qur'annya hanya 1 halaman, ada yang sampai setengah juz, ada yang 1 juz, tergantung banyaknya atau sedikitnya ibadah yang kita lakukan. Kemudian nanti akan dilipat gandakan sebanyak 83 tahun, Bapak Ibu sekalian. Jadi usia kita belum tentu sampai 83 tahun. Tapi kalau kita beribadah di malam tersebut bertepatan, maka ibadah kita, semua sholat tarawih kita 11 rakaat tersebut akan dikalikan sebanyak ibadah 83 tahun. Padahal umur kita belum tentu, Bapak Ibu, sampai 83 tahun. Kalaupun sampai 83 tahun, belum tentu diisi dengan ketaatan, ya enggak? Belum tentu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki anugerah karunia yang besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang beribadah, ya, entah itu bersedekah atau membantu orang atau sholat baca Quran, maka akan dilipat gandakan sampai 1000 bulan atau 83 tahun. Nah, inilah sejarah malam Lailatul Qadar. Nah, apa arti dari malam Lailatul Qadar, Bapak Ibu sekalian? Lailah artinya adalah malam. Sedangkan Al-Qadar, ya, Al-Qadar ini artinya 3. Bisa Al-Qadar artinya adalah At-Taqdir, artinya adalah takdir. Karena di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menurunkan catatan amalan kita, menurunkan takdir-takdir kita selama 1 tahun. Ya, jadi 1 tahun berikutnya, Bapak Ibu sekalian, takdir kita kemudian diturunkan, diperlihatkan kepada para malaikatnya tentang umur kita, tentang rizki kita, tentang kesehatan kita, tentang nasib kita dan lain sebagainya. Pada malam Lailatul Qadar itu kemudian diputuskan atau diturunkan. Makanya kita dianjurkan di malam-malam tersebut, ya, apalagi tepat dengan malam Lailatul Qadar, untuk banyak berdoa kepada Allah agar takdir-takdir kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada takdir-takdir yang mu'allaq, takdir-takdir yang masih digantungkan. Ya, kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjangkan umurnya, untuk diluaskan rezekinya, untuk disehatkan badannya, untuk diberikan kesuksesan, keberuntungan, insya Allah 1 tahun berikutnya akan diberikan kesuksesan, keberuntungan, ya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita perlu introspeksi, Bapak Ibu sekalian. 1 tahun yang kemarin, coba kita lihat bagaimana nasib kita, bagaimana kesehatan kita, bagaimana rizki kita, bagaimana usaha kita. Kalau buruk, coba barangkali di Ramadan tahun lalu mungkin kita
kita tidak berdoa kepada Allah. Mungkin kita tidak meminta kepada Allah untuk diperbaiki takdir kita, sehingga hasilnya pun tidak baik. Kemudian yang kedua, al-qadar juga berarti at-tadyiq. Artinya adalah penyempitan, malam penyempitan. Karena pada malam itu para malaikat yang jumlahnya sangat banyak turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat-malaikat yang ada di langit dan juga malaikat Jibril semuanya turun ke bumi. Semuanya ingin mendengar bacaan Al-Quran kita, ingin mendengar sholat kita, ingin melihat ibadah-ibadah kita, i'tikaf kita, ingin memberikan salam kepada kita semuanya, memberikan rahmat kepada kita semuanya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sehingga ketika itu sangat sempit, ya. Sehingga malam Lailatul Qadar ini diantara tanda-tandanya itu tenang, hawanya tenang, kemudian tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, kemudian tidak hujan, langitnya juga cerah. Kemudian ketika pagi, matahari muncul dalam kondisi bulat, cahayanya merah, ya, tidak ada silau-silau di sekitarnya. Jadi terlihat sangat bulat. Jadi Bapak Ibu kalau pagi-pagi lihat matahari terbit, kok mataharinya sangat bulat Bapak Ibu, itu berarti tadi malam adalah malam Lailatul Qadar, ya. Tapi kalau kita taunya paginya, aduh ternyata tadi malam saya ngorok, tadi malam saya tidur, aduh sangat menyesal sekali. Kemudian yang ketiga, malam Lailatul Qadar adalah bermakna at-takrim, malam pemuliaan. Karena di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang bangun malam, yang beribadah sepanjang malam Lailatul Qadar itu akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dilipat gandakan ibadahnya selama 83 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun seperti itu. Padahal Rasulullah kita lihat ibadahnya sudah sangat luar biasa, sudah dijamin surganya, ya. Tetapi beliau masih tetap selama hidupnya beliau selalu beriktikaf, beliau selalu mencari malam Lailatul Qadar. Bahkan beliau tidak tidur selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan agar mendapatkan keutamaan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kalau Rasulullah SAW aja seperti itu, masa kita tidak, ya? Kita yang banyak dosanya, banyak salahnya, ya, kita yang banyak kekurangannya, surganya belum dijamin oleh Allah, harusnya kita lebih bersemangat, ya, untuk beribadah, beriktikaf di rumah Allah, memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian sholat agar mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di malam Lailatul Qadar kemudian kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ya. Atau ditambah dengan membaca syahadat, membaca istighfar, meminta surga dan meminta perlindungan dari neraka, kemudian ditutup dengan Allahumma innaka afuwun karim. Karena Rasulullah SAW pernah berkhutbah sebelum masuk bulan Ramadan, kalian jangan tinggalkan 4 perkara, perbanyaklah 4 perkara di bulan Ramadan. Yang pertama memperbanyak syahadat, yang kedua istighfar, yang ketiga meminta surga, dan yang keempat meminta perlindungan dari neraka, dan yang kelima adalah meminta ampunan kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya, dengan memperbanyak doa tersebut, doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita mendapatkan kebaikan bulan Ramadan dan kebaikan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.